jangan mempunyai mental block, guys. Ya, terangkan dulu sebentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama TKP, guys. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari Desa Kedung Bandeng. Namanya tukang kayu mebel, guys. Diperkenalkan dulu pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama channel saya Tukang Kayu Mebel dari Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo ya. Ponorogo. Oh ya, podo berarti. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana wis meneng wae. Kono gak apa kono, kene tak cerita karo. Iya. Sing penting mangan. Iya. Lali sampean, guys. Istilahnya sharing ngono Iya, ya. guys. Sharing. Jadi pada kesempatan kali ini kita berdua berempat akan sharing masalah pertukangan kayu, guys. Tapi bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa langsung saja tekan tombol subscribe yang ada di bawah, guys ya. Tukang kayu pemula dan tukang kayu mebel itu sama-sama yang berkecimpung di dunia pertukangan, guys. Betul. Langsung saja kita akan membahas gini, guys ya. Bagaimana awal mula kok kita itu bisa nukang kayu terus nggawe pertukangan di rumah itu gimana? Mungkin untuk tukang kayu mebel dulu bisa sedikit bercerita tentang pengalamannya dulu, bagaimana pertama memulai pertukangan dan mendirikan sebuah mebel, terus kok ujuk-ujuk nggawe YouTube channel tukang kayu itu gimana ceritanya? Bisa diceritakan kepada teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru belajar pertukangan kayu untuk motivasinya, guys. Oke, langsung saja bisa disimak di sinyal. Iya, diujurin. Gini, guys ya, sedotane buanter tapi metune sithik, guys, ben iso nak tak jajale ya gak iso nyeruput banter dadine ngono iki, guys. Gini Om, kalau dari saya ceritanya ya, karena background saya juga dari orang tua, dari Iya. tukang kayu ya. Tapi mereka juga nggak mengajarkan sebenarnya ya. Sebenarnya Nggak mengajarkan. Cuma mungkin naluri saya juga. Terus awalnya memang saya juga disekolahkan di bidang pertukangan pertukangan kayu. di STM waktu dulu itu ya. Bolos saya. Iya, biarpun bolos, tapi ya ijazahnya juga STM. Iya, guys ya. Kalau dulu itu masih naik angkutan, Iya, tahun pulangnya sore itu 90-an. iya. Pulangnya sore gandol truk, guys. Hujan lagi. Iya, pengalaman seperti itu. Itu pengalaman. Ya, Mas Bro ini Mas juga Bro ini juga yang gandel. mengajari. Setelah sekolah, malah justru saya tuh nggak terjun ke pertukangan. Oh, gitu ya. Saya pergi Merantau. merantau itu juga di Jakarta. Malah saya di sana itu dijaga toko, nggak di permebelan. Terus karena mungkin cuma cari pengalaman ya, pulang lagi nyampe rumah ya akhirnya ngikut bapak Nukang kerja kayu. nukang kayu itu. Awalnya dari situ mulai belajar nukang kayu, terus lama lah sampai 2000 berapa ya? 2015an kalau nggak salah. Terus Ikut kerja. iya ikut kerja orang tua. ke rumah orang itu istilahnya tanggapan ya. Tanggapan ya. Tanggapan. Buat apa itu? Ya semacam rumah, pokoknya rumah kayu, Kebanyakan rumah kusen gitu. kusen, pintu itu kan kalau dulu kan orang kan pasti disuruh datang ke rumah ya. Iya. Terus setelah itu kan saya nikah,
5 tahun kemudian lah misalnya nikah itu karena saya nggak bisa bertandang ya, orang itu inisiatif ngasih pekerjaan suruh dikerjakan di rumah. Itulah mulai awal saya itu bekerja di rumah bikin pintu, bikin kusen itu. Jadi untuk pengalamannya Mas tukang kayu mebel seperti itu guys. Jadi awal mula dulu memang basicnya itu dari orang tua itu memang tukang kayu, walaupun orang tuanya itu dulu tidak mengajarkan ke Mas tukang kayu mebel, tapi nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Apa sudah mendarah daging guys ya? Karena dulu itu saya katanya orang tua itu juga mbah buyut saya itu juga tukang kayu guys. Jadi mungkin apa sudah turun ada naluri tukang cara pitik gitu guys. Naluri. Ada naluri seperti itu, dan kemudian bakatnya itu juga muncul di sekolah. Karena kenapa kok ngambil jurusan pertukangan itu kan karena ada naluri ingin mempelajari lebih tahu, biar lebih tahu. Jadi rasa apa guys, rasa ingin tahu kalau tapi bukan rasa yang tertinggal. Mohon maaf guys ya, ini sambil membuat derek guys. Apa sini? Racing guys, racing. Nanti kalau sudah jadi akan kita review. Istilah desanya apa namanya? Sound gantung guys. Miniatur. Jadi Ini wong Dombateng gue miniatur lagi. Ada, nanti ada. Bentar lagi. Terus lanjut Om. Jadi kalau untuk saya sendiri guys ya, pada teman-teman mungkin di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan awal mula kok saya itu kok terjunnya neng tukang kayunya apa guys. Kok orang golek gayan liyane apa ning kantor kopi akan saya poning sawah ngerek guys. Dulu itu kalau kita berbicara mengulas tentang Mas tukang kayu mebel tadi, itu memang dari orang tuanya itu sudah tukang kayu. Kalau saya, orang tua saya itu bukan tukang kayu guys. Dan katanya orang tua saya itu mbah buyut saya itu juga tukang kayu. Mungkin pertama yang membuat aku tertarik pada pertukangan kayu, mungkin saya punya naluri untuk tukang kayu. Kemudian waktu itu guys, saat saya SMP kelas 3 itu mau lulusan, itu pulang dari sekolah SMP itu beda ya, SMP pulang. Iku ceritane yang mburi metu ngarep, ya mburi arep njupuk sepeda ontel. Iku roh jendela Mas. Ya, roh jendela sekolah ya. Roh jendela iku kok sambungannya ruwapet men iki. Aku penasaran Mas, piye carane gawe kok ben iso amri rapet. Jadi sejak itu saya mulai tertarik di dunia perkayuan guys. Setelah itu saya pulang liburan apa ya, baru lulusan lulusan sekolah itu saya membuat pertama itu mencoba membuat gupon. Oh, istilahnya apa? Uji kompetensi. Enggak, itu di rumah. Pengen gawe gupon ning omah kuwi ya menggunakan peralatan seadanya. Tatah itu dulu kan enggak ngambil. Iya, enggak punya. Ini tatah apa cukup ngambil? Cukup ngambil. Enggak punya pahat yang kecil 1 sentian itu enggak punya, yang punyanya besar. Saya mencoba membuat gupon, gawe gupon itu dadi akhirnya rumah burung darah. Iya. Itu dadi akhirnya dari situ saya kemudian Burung darah. iya, burung darah. Ini motor dulu. Seperti itu. Kemudian
terus melanjutkan sekolah guys. Dulu itu koncone yang STM, aku melu guys, melu sekolah nang STM ini. Dulu tuh sekolah nang STM koncone njupuk jurusan mesin. Dan aku njupuk jurusan bangunan gedung. Pengenku Mas ya, pengenku njupuk jurusan bangunan gedung. Aku ben iso nggawe jendela iso rapet sambungane itu Mas. Cuma satu. Nah ternyata saya dulu STM PGRI. Oh. Perkenalkan ya, ini alumni STM PGRI juga nih. Saya juga alumni STM PGRI. Moga-moga di endorse. Endorse-nya STM PGRI, jos pokoknya. STM PGRI Jos. Pak Perngadi. Jos. Sama Pak Wito. Pak Wito itu Ya, sekarang di Sumoroto, jadi kepala sekolah Sumoroto. sekarang. Iya. Kamu tidak Pak Bud. Jadi misalnya bakti gue aku dewe iki. enggak Pak. Moga-moga Pak Pernyadi sama Pak Wito. Pak Wito menonton video ini. Terima kasih banyak didikannya. Jos pokoknya. Jadi itu saya ngambil jurusan bangunan gedung. Ngambil bangunan gedung, pengen saya bisa nukang. Nah, ternyata di jurusan bangunan gedung itu luas guys. Tidak cuma nukang. Nukangnya itu saya dulu belajarnya cuma mungkin 2 bulan aja itu saya di apa itu namanya kalau kelas 2 Praktek kerja industri Ya, atau dulu itu praktek kerja lapangan. saya ngambilnya di mebel. Tapi kalau di sekolah itu kan kalau jurusan bangunan gedung itu Semua. membuat ya semua Hmm. membuat rencana konstruksi termasuk gambar Iya. bangunan, terus pasang boto itu juga diajari dulu. Rencana saya ingin sekolah di pertukangan kayu itu lepas dari hitungan itu. Halah, ternyata itu tiap hari itu matematika itu pasti ada. Lebih dalam lagi. Dan akhirnya ya malah suka guys, malah suka ke hitung-hitungan itu. Kemudian itu setelah lulus sama seperti mas tukang kayu mebel itu. Saya tuh juga merantau guys. Merantau di karena apa? Dulu tuh ini Mas. Aku mbiyen baru lulus sekolah iki ning omah iki gak apa-apa nang bapakku kan melu Pak Lekmu ya. Seperti itu guys. Jadi suruh ikut saudara ke Jakarta ya, bantu-bantu di sana. Itu di sana toko sembako. Ya. Jauh ya. Jadi basicnya dari STM bangunan ke Jakarta jaga toko sama seperti saya. Jaga toko seperti itu. Tidak tahu loh ini tidak disetting loh ini. Kebetulan. Nah, setelah itu saya mungkin 1 tahun pulang diajak teman sama seperti jenengan itu. Kalau jenengan diajak bapak, Iya. orang tua itu ikut ukang Ukang. tanggapan. Saya tuh juga sama diajak teman tanggapan, guys kap omah guys seperti itu. Buat kap rumah dan pada waktu itu saya juga belum punya alat apapun. Malah ketan belum dan saya beli gaji gorok. Nah, Tuku gaji gorok tak nggih modal nukang gawe gawang. Dan akhirnya sampai situ sama teman saya nukang selama berapa ya? Hampir 3,5 tahun. Hampir 3,5 tahun itu nukang sama-sama bareng-bareng. Dan kenapa kok bisa malah nukang kayu di rumah itu gini ceritanya. Teman saya itu kan jobnya yang bareng itu habis, teman saya itu pindah ke mebel, saya juga ikut-ikutan pindah ke mebel. Dan pada waktu itu saya cuma bertahan 1 bulan. 1 bulan itu ikut mebel, ikut kerja ning mebel. Kerja mebel 1 bulan, terus saya pulang punya inisiatif ingin belajar sendiri di rumah itu pada tahun 2009. Tahun 2009 awal mula saya nukang kayu di rumah. Dan terkadang teman-teman itu memikirkan gini,
kemarin ada request Mas. Iya, iya. Jadi awal mula pertukangan kayu, tukang kayu pemula dan tukang kayu mebel itu mungkin hampir sama. Kok langsung berani nukang kayu di rumah? Karena awalnya kita itu sudah dikenal masyarakat, jadi kita membuat pertukangan di rumah itu kalau ada yang memesan. Iya, benar. Benar toh? Nah, Ada yang memesan. Jadi kalau tidak ada yang pesan ya tidak ada yang pesan ya tak kerja, nunggu seperti itu. Dan lama-lama alhamdulillah kerjaan kita berjalan seperti itu, dan sampai sekarang ini kita membuat vlog tentang pertukangan kayu. Tujuan kami membuat vlog pertukangan kayu itu biar bisa bermanfaat untuk kalian semua guys ya, yang pengen belajar nukang kayu, biar bisa ini secara real kami ajarkan. Mungkin bagi tukang kayu yang sudah profesional bisa tulis kolom di komentar kalau kalau tutorial kami itu kurang mungkin kurang pas atau kurang gimana itu bisa tulis komentar di bawah menambahi, biar teman-teman yang melihat video-video kami itu lebih jelas dan bisa lebih bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. ya. Yang penting nggak usah takut untuk belajar, terus berani aja lah pokoknya. Betul. Itu sedikit cerita ya. Saya itu waktu PKL di mebel itu temennya itu nggak berani motong kayu itu. Kalau nyoret takut nanti kalau salah gimana. Ya. Dulu waktu itu pengalaman saya itu kendel guys ya. Saya berani. Terus gak mikir kan. Dulu itu kalau anak muda itu terus gak wedi nek diseneni mbuh, sing penting seneng ngetok kayu, seneng kendel. Iya. Memang kalau di kayu itu kan kalau salah potong kan risikonya fatal. Iya fatal. Itu saya itu pernah dimarahi oleh bosnya mebel itu pernah. Kayu kalau dulu kayu perhutani dulu. Akhirnya ya gimana ya? Ya gak kon dijoli tapi ya diuman. Iya. Diuman seperti itu. Jadi intinya kita mulai nukang kayu itu kendel. Iya. Terus dengan jadi motivasi harapan kita bagi teman-teman yang belajar nukang kayu itu, saya doakan semoga sukses. Kalau ingin serius belajar nukang kayu ya berani salah. Jangan mempunyai mental block guys. Terangkan dulu sebentar. Pengalamannya. Ya, karena mental block itu kalau sebelum melakukan udah mempunyai mental block itu pasti ragu-ragu mau mengerjakan. Jadi hilangkan rasa mental block itu. Applause untuk Bro Agung. Kasih applause kawan-kawan. Keren. Karena kalau mempunyai mental block, sebelum berperang itu sudah mengaku kalah. Ya itu. Intinya itulah. Sudah selesai, Bro. Gimana? Masih Kayaknya ada? ini sudah cukup sekian ya. Nanti dilanjut, mungkin kita ada jadwal ya nanti. Ada jadwal untuk bikin sebuah review ataupun bikin jadwal ya Mas ya. Iya. Bikin jadwal. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan dari tukang kayu pemula dan tukang kayu mebel. Ya. Semoga dari sedikit cerita kami bisa bermanfaat untuk kalian, bisa untuk menjadikan motivasi buat kalian yang ingin belajar pertukangan kayu, dan semoga kalian sukses. Akhirnya salam satu siku. Salam apa biasanya konco-konco ini? Saya pernah salam tukang kayu gitu. Oh iya, kita satukan saja salam tukang kayu. Semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.